Halo semuanya, perkenalkan saya Diman Cagro Simanurung. Dengan NPM 2551046. Saya di sini akan memberitahu teman-teman membuat video pembelajaran tentang keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pada slide pertama, pengertian perjanjian baku. Perjanjian baku ini adalah perjanjian yang isinya dan syaratnya ditentukan terlebih dahulu oleh satu pihak di antara pihak yang lainnya. Konsumen tidak ikut merundingkan isi perjanjian tersebut, melainkan hanya dapat menerima atau menolak. Jadi teman-teman, si pembuat perjanjian ini dengan konsumen yang akan menandatanganinya itu, dia tidak ikut teman-teman. Jadi dia hanya berhak menolak ataupun menerimanya. Contohnya adalah tiket parkir, syarat dan ketentuan aplikasi, nota belanja, marketplace, dan e-commerce. Ciri-cirinya itu teman-teman dibuat sepihak dan digunakan secara massal. Dan konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi teman-teman. Slide yang kedua, pengertian klausa dan eksonerasi. Klausa eksonerasi ini adalah ketentuan dalam perjanjian yang bertujuan untuk membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Apabila ada barang yang teman-teman beli, itu tidak dapat dikembalikan, teman-teman. Lalu yang kedua adalah kehilangan tanggung jawab. Kehilangan barang yang bukan tanggung jawab dari pengelola parkir, teman-teman. Yang ketiga adalah platform tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna, teman-teman. Tujuan utama dari klausa ini adalah mengurangi risiko tuntutan atau membatasi tanggung jawab hukum pelaku usaha. Lalu yang ketiga, teman-teman, di slide ketiga ini ada yang namanya dasar hukum, teman-teman. Dasar hukum yang mengatur masalah ini terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan sahnya perjanjian itu ada 4 objeknya, teman-teman. Yang pertama, objeknya kesepakatan. Yang kedua adalah kecakapan para pihak. Yang ketiga adalah objek tertentu. Yang keempat adalah sebab yang halal. Dan selain itu, teman-teman, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, teman-teman. Khususnya pasal 18 yang melarang pelaku usaha membuat klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen secara tidak adil. Jadi teman-teman, di undang-undang ini ditekankan adalah itu untuk membatasi para pelaku usaha ini tidak merugikan konsumennya secara sepihak, teman-teman. Lalu yang keempat, apakah klausula eksonerasi sah? Jawabannya, teman-teman, tidak selalu sah. Kenapa? Karena klausula eksonerasi dianggap sah itu ada beberapa faktor. Di antaranya ada 3. Yang pertama, tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, tidak merugikan konsumen secara tidak wajar, teman-teman. Yang ketiga, dibuat dengan itikat baik. Dan sebaliknya, dinyatakan tidak sah. Ada 3 faktor ya, teman-teman. Yang pertama, menghilangkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua, bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, teman-teman. Yang ketiga adalah konsumen dipaksa menerima tanpa pilihan yang adil, teman-teman. Jadi kebebasan berkontrak ini, teman-teman, tetap memiliki batas. Cuman itu harus memiliki hukum dan keadilan. Lalu teman-teman, kita selanjutnya masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasus pertama yaitu kasus parkir. Pada tiket parkir sering terdapat tulisan bahwa kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir, teman-teman. Namun, secara hukum, banyak putusan pengadilan tetap menganggap pengelola parkir ini harus bertanggung jawab apabila kehilangan sesuatu barang karena klien mereka. Misalnya teman-teman kehilangan motor karena klien mereka tidak menjaga, itu bisa ya, dengan mengedepankan pengalihan tanggung jawab secara total dan sering dianggap tidak sah. Lalu yang kedua adalah kasus retail, teman-teman. Di toko sering ditemukan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ketentuan ini tidak selalu berlaku apabila barang yang dijual ternyata cacat dan rusak atau tidak sesuai dengan informasi, teman-teman. Konsumen itu tetap memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila teman-teman membeli barang
teman-teman tidak sesuai dengan barang yang dideskripsikan, itu bisa teman-teman tuntut. Yang ketiga adalah dalam kasus transaksi digital. Dalam marketplace, e-wallet atau aplikasi digital, sering ditemukanlah klausula bahwa akun ditutup secara sepihak oleh platformnya dan tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Masalahnya teman-teman, banyak pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan itu, sehingga posisi mereka itu dianggap sangat lemah dibandingkan platform tersebut karena sudah menjabarkan. Lalu selanjutnya teman-teman, analisisnya. Permasalahan utama dalam klausula eksonerasi ini adalah ketidakseimbangannya posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan isi perjanjian, sedangkan konsumen sering sekali tidak memahami seluruh isi perjanjian tersebut. Makanya kita sebagai konsumen harus bisa menelaah terkait isi perjanjian tersebut. Yang ketujuh, solusi. Ini adalah kuncinya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Yang kedua, edukasi kepada konsumen itu harus diterapkan untuk mengetahui hak-haknya. Yang ketiga, klausula dibuat secara adil dan jelas. Yang keempat, pelaku usaha wajib beritikat baik. Yang kelima, penegakan undang-undang perlindungan konsumen harus secara konsisten. Sementara itu, konsumen juga harus perlu membaca perjanjian dan berani melapor apabila dirugikan. Jadi teman-teman, kita jangan maklum-maklum saja, kita harus berani. Yang ke-8 terakhir kesimpulannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi sering ditemukan dalam perjanjian baku. Namun tidak semua klausula itu sah secara hukum, teman-teman. Undang-undang perlindungan konsumen hadir untuk melindungi konsumen dari klausula yang merugikan. Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen harus selalu dijaga agar terciptanya keadilan dalam antara konsumen dan penjual. Sekian dari presentasi singkat saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf kepada Pak Dedi karena saya tidak mengikuti presentasi. Mohon diterima. Terima kasih Bapak.